家好吗？我希望你们没有事也一起健康。幸福的家庭是人间的天堂。家庭是爱和关心我们。家庭是那些爱我们、接受我们这样的人，还有爱的爷爷奶奶、爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹。我们有机会就爱他们，爱我们的主耶稣也一样。因为耶稣爱会我们将永存。最后，我们要祝大家新年快乐！新年快乐，身体健康，万事如意，大吉大利，年年有余，恭喜发财！
Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Tahun yang baru tentunya diiringi dengan harapan-harapan yang baru, tidak terkecuali untuk keluarga kita. Tapi di atas semuanya itu, saya berdoa kiranya harapan-harapan itu dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu segala yang ada pada kami hari ini termasuk keluarga kami adalah hal yang baik dari Tuhan. Kami memohon hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu maupun hamba yang menyampaikannya boleh diurapi, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan untuk mengerti lebih lagi tentang keluarga yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami di muka bumi ini, dan keluarga kami dipakai Tuhan untuk membawa terang atas dunia yang gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, sekali lagi, tahun yang baru seringkali identik dengan harapan-harapan yang baru dan tidak terkecuali untuk keluarga kita. Saya percaya Anda dimanapun berada, Anda adalah orang yang mengenal keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil, unit pertama yang Tuhan ciptakan. Sehingga pada waktu kita pertama lahir di muka bumi ini, saudara, keluarga adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan awal kita. Kita belajar untuk mengenal kasih sayang di keluarga, kita belajar pertama kali membaca di keluarga, kita pertama kali belajar untuk ngomong di keluarga, belajar pertama kali untuk pakai baju di keluarga, dan pembelajaran itu ternyata berlanjut bahkan sampai seumur hidup kita. Karena bagaimana tidak, setelah kita besar, dewasa, kemudian kita jatuh cinta dan menikah, kita membangun keluarga lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, ini terjadi seumur hidup kita. Jadi saya boleh katakan Anda dan saya tidak bisa dipisahkan dengan kata keluarga. Nah, apa yang kita lihat hari ini saudara adalah sesuatu hal yang berkebalikan dari apa yang Tuhan kehendaki. Tentu Tuhan membangun keluarga untuk tujuan yang baik. Tuhan membangun unit ini adalah untuk bagaimana kehendaknya itu boleh tergenapi di muka bumi ini. Tetapi sayangnya hari ini kita melihat banyak keluarga yang tidak mendasarkan fondasi keluarga mereka atas dasar firman Tuhan. Apa yang terjadi hari ini, kita menemukan begitu banyak imoralitas, kerusakan moral di sana-sini. Kita melihat bagaimana perceraian, perselingkuhan terjadi di sana-sini. Kita melihat kenakalan remaja terjadi di sana-sini. Dan kita tahu bahwa salah satu faktor terbesar yang memicu semuanya itu adalah faktor keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, kalau keluarga kuat, maka hidup akan jadi nikmat. Itulah yang menjadi judul renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengalami kenikmatan hidup dengan membangun keluarga yang kuat. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara temukan di kanan kiri, kalau keluarga itu tidak kuat, maka yang terjadi hidup menjadi tidak nikmat. Kebahagiaan jauh dari kehidupan kita. Saudaraku, mari kita belajar apa itu keluarga yang kuat. Apakah keluarga yang kuat itu hanya tentang materi yang kuat? Apakah keluarga yang kuat itu hanya tentang kasih eros yang kuat? Apakah keluarga yang kuat itu hanya karena tradisi yang kuat? Apakah keluarga yang kuat itu hanya karena tampilan di depan seolah-olah kuat, tetapi di dalam porak-poranda? Saudara, kita tahu bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang dilandaskan pada firman Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada hari ini saya ingin kita melihat dari satu kehidupan keluarga di Alkitab, yaitu keluarga dari Ishak anak Abraham. Saya katakan sejak pertama dia dipertemukan dengan jodohnya adalah satu proses di mana Tuhan terlibat luar biasa di sana. Dan dalam kondisi mereka membangun rumah tangga sampai akhir hidupnya tidak memungkiri Tuhan, tidak undur dari Tuhan. Saudara, ini adalah satu contoh keluarga yang kuat yang kita mau teladani. Memang tidak ada satupun yang sempurna 100% tanpa cacat. Demikian juga dengan keluarga Ishak mungkin punya kekurangan. Tetapi hari ini mari kita melihat bahwa mayoritas yang dikerjakan keluarga ini adalah hal-hal yang sangat memuliakan Tuhan. Dan dari Ishak kita melihat bagaimana lahir keturunan Yakub yang luar biasa kuat, yang memuliakan Tuhan.
bahkan memberkati dunia sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat sama-sama keluarga yang kuat sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu keluarga yang seperti apa? Saudara, kita akan melihat dari Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan baca bagian per bagian, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti nanti. Nah, ayat yang pertama kita akan mulai di sana, Saudara. Dikatakan firman Tuhan, timbul kelaparan di negeri itu. Saudara, ada timbul kelaparan pada waktu Ishak sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, ya. Dan ini bukan kelaparan yang pertama, bahkan kalau dihitung sejak zaman Abraham, Saudara, pernah terjadi hal yang serupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua ini yang saya ingin Saudara cermati. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saya ulangi, ada kata lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Bapak Ibu Saudara, tentu kata ini tidak akan muncul kalau tidak ada hubungan antara Ishak dan Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Saudara, keluarga yang kuat, firman Tuhan katakan adalah keluarga yang melekat kepada Tuhan. Saudara, keluarga yang kuat bukan kuat hanya secara materi, bukan hanya kuat secara emosi, tetapi kuat melekat kepada Tuhan. Diulang lagi dalam beberapa ayat setelah itu. Saya tidak ambil semuanya. Kalau saudara lihat ayat yang ke-12, dikatakan juga bahwa Ishak menabur di tanah itu, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Kenapa saudara? Karena dia diberkati Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia dengar, dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dan apa yang menjadi firman-Nya dijalankannya. Saudara, ayat 25 juga dikatakan lagi, pada waktu Ishak diberkati luar biasa, dia membangun sumur demi sumur. Apa yang terjadi pada satu titik sumur itu tidak menjadi pertengkaran, nanti kalau kita akan pelajari. Saudara lihat bahwa dia ingat kepada Tuhan. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, Kejadian 26 ayat 25, dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dia mendirikan mezbah, dia panggil nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa apa yang dikatakan sepanjang Kejadian pasal 26 adalah kehidupan seorang Ishak yang melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah keluarga yang Tuhan kehendaki. Keluarga yang bergantung penuh kepada Tuhan. Keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, memang bukanlah hal yang asing ya, bagaimana sebagai orang percaya kita itu ingin melibatkan Tuhan. Tetapi seringkali kenyataan itu sangat berbeda dengan yang diimani oleh orang percaya. Seperti beberapa waktu ini saya katakan, ada banyak orang percaya yang berkata, wah firman Tuhan itu yang paling penting dalam hidup saya. Tetapi ternyata di dalam proses menjalani hidup, kita seringkali tidak menggunakan firman Allah. Saudara, inilah yang dicontohkan oleh Ishak. Bagaimana membangun keluarga yang kuat, bagaimana keluarga itu langgeng, mencintai Tuhan, keturunannya diberkati Tuhan. Itu adalah karena mereka melekat kepada Tuhan. Mereka punya percakapan yang hidup dengan Tuhan. Antara Tuhan dan mereka, antara Tuhan dengan Ishak, antara Tuhan dengan Ribka, ada satu hubungan yang dekat, di mana dalam menjalani hidup mereka terus berkonsultasi dengan Tuhan. Mereka terus membangun saat teduh pribadi dengan Tuhan. Mereka terus ingat bahwa apapun yang terjadi tidak lepas dari kontrol Tuhan, tidak lepas dari kendali Tuhan. Kalau itu keberhasilan, haleluya, pujian kemuliaannya bagi Tuhan. Kalau itu kegagalan yang sedang kita alami di tengah keluarga kita, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara tahu James Dobson, salah satu praktisi keluarga yang sangat dihormati di dunia. Saudara, satu kali dia pernah melakukan survei di Amerika Serikat dengan 600 kuesioner yang dibagi kepada keluarga-keluarga Kristen. Dan mayoritas dari mereka, jawaban yang ditemukan di dalam kuesioner itu, dalam survei yang dilakukan oleh James Dobson, ditemukan bahwa keluarga Kristen yang langgeng, keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengerjakan satu kondisi keluarga yang kuat, yang memberkati, adalah keluarga yang rutin saat teduh setiap hari, yang rutin mendisiplin dirinya untuk melayani Tuhan di gereja. Dan sebaliknya,
keluarga-keluarga Kristen yang jarang berdoa, keluarga-keluarga Kristen yang ke gereja hanya rutinitas, bahkan mungkin ke gereja hanya 1 tahun 2-3 kali dalam event-event tertentu. Mereka keluarga-keluarga yang cerai, keluarga-keluarga yang tidak pernah sepakat, keluarga-keluarga yang penuh dengan konflik. Saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita hari ini mengingat Ishak dan kita mau belajar dari kehidupannya? Oh, kalau Ishak diberkati Tuhan karena dia melakukan firman Tuhan. Kenapa dia bisa melakukan firman Tuhan? Karena dia mendengar firman Tuhan. Kenapa dia bisa mendengar firman Tuhan? Karena dia bercakap-cakap setiap hari dengan Tuhan. Maukah kita mengerjakannya dengan keluarga kita? Maukah hari ini kita mulai berkata, "Nak, istriku sayang, suamiku yang tercinta, mari kita mulai hari ini dengan Tuhan. Mari kita mulai dengan firman Tuhan." Saya teringat pada masa remaja saya, ada satu quotes yang betul-betul dalam tanda kutip saya katakan mencuci otak kami. Quotes itu berkata, "No Bible, no breakfast." Pada masa remaja saya, ada banyak orang Kristen pakai kaos tulisannya "No Bible, no breakfast." Kalau nggak ada Alkitab, nggak makan gitu kira-kira saudara. Apa yang sedang ditekankan dalam quotes itu adalah betapa pentingnya makanan rohani lebih penting ketimbang makanan jasmani. Dan saya masih ingat pada masa-masa itu dengan quotes itu yang terus menguasai otak saya. Apa yang terjadi? Saya itu selalu merasa bersalah kalau nggak baca Alkitab. Saya selalu merasa ada yang aneh, ada yang merasa kurang di dalam hidup saya kalau tiap hari saya nggak baca Alkitab. Dan ternyata itu sesuatu yang baik sampai hari ini saya tuai. Mari kita kerjakan itu. Kalau kita berkata Alkitab adalah buku yang terpenting, Alkitab adalah buku yang berharga karena itu adalah firman Allah. Kenapa kita tidak mau membukanya setiap hari? Kenapa kita tidak mau merenungkannya setiap hari? Kenapa kita tidak mau membaca, mengulang-ulang dan mengulang-ulang sampai kita mengerti? Bahkan kalaupun kita mengerti, kita perlu terus membaca supaya kita diingatkan, supaya kita tidak lupa kepada hal-hal yang kecil, ada hal-hal yang mendasar, bahkan sampai kepada hal-hal yang complicated, hal yang besar yang Tuhan mau pesankan buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya menguatkan Anda. Mari kita belajar seperti Ishak, melekat kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, sehingga dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, kita tahu, kita terus ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Dan saya sangat yakin keluarga yang disertai Tuhan, keluarga yang menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan, permasalahan-permasalahan pasti dikalahkan di dalam Tuhan. Bahkan mungkin tidak berakhir dengan kemenangan yang hebat. Sehingga kita bisa bersaksi memberkati banyak keluarga yang lainnya lagi. Haleluya. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang melekat kepada Tuhan. Di bagian berikutnya dari Kejadian pasal 26, ya, ayat yang pertama juga saya menyinggung di sana dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama, ya. Jadi timbul kelaparan dan itu bukan kelaparan yang pertama. Jadi sudah beberapa kali, sudah lebih dari 1 kali yang pasti, ya. Nah, apa yang kita pelajari di sini, saudara? Keluarga yang kuat itu keluarga yang tidak kalah oleh masalah. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang tidak kalah oleh masalah. Jadi gini saudara, saya boleh katakan kalau dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ada kelaparan pada waktu Ishak berjalan di negeri tersebut saudara. Apa artinya? Artinya keluarga yang kuat itu tidak berarti keluarga yang gak punya masalah. Seringkali kita bilang, wah enak kamu gak punya masalah, makanya keluarga kamu bahagia. Wah enak keluarga kamu masalahnya sedikit, jadi bahagia. Ah enak keluargamu masalahnya gak seberat keluarga saya, makanya keluarga kamu bisa lebih bahagia ketimbang keluarga saya. Saudara, ini pemikiran yang sangat keliru. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa seorang Ishak yang sedang mencari jodoh, dipimpin Tuhan, melibatkan Tuhan luar biasa, punya bapak rohani, bapak jasmani yang luar biasa hebat seperti Abraham. Tetapi apa yang terjadi kita temukan bahwa mereka juga mengalami yang namanya kelaparan. Mereka juga mengalami namanya masa musim yang kering yang sulit untuk menanam. Dan apa yang terjadi saudaraku pada saat kelaparan itu terjadi, tentu itu bukan hanya terjadi pada orang-orang di kanan kirinya, tetapi juga terjadi pada keluarga Ishak karena mereka ada di tengah-tengah bangsa dan negeri itu. Saudara, keluarga yang kuat itu tidak berarti keluarga yang gak punya masalah.
Keluarga yang kuat itu bukan berarti keluarga yang tidak mengalami masalah, atau keluarga yang masalahnya sedikit, atau keluarga yang masalahnya kecil. Bahkan kita melihat kata firman Tuhan bahwa ini adalah satu masa kelaparan yang hebat. Saudaraku, apa yang sedang firman Tuhan katakan di sini? Tuhan sedang menguatkan saudara dan saya. Kalau hari ini keluarga saudara lagi banyak masalah, kalau hari ini keluarga kita sedang mengalami pergumulan, Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Jangan merasa hilang harapan dulu. Dan saudara merasa bahwa keluarga saya nggak mungkin jadi keluarga yang kuat. Justru mari kita balik perspektif kita. Bahwa seringkali Tuhan memakai masalah untuk menjadikan saudara dan saya kuat. Tuhan seringkali membentuk keluarga yang kuat dari masalah. Nah, kita menemukan dari Ishak bagaimana kehidupannya yang sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, saya boleh garis bawahi, pada waktu kelaparan ini terjadi, Alkitab tidak mencatat Ishak atau Ribka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa Ishak ataupun bagian keluarganya melakukan dosa yang kemudian mendatangkan satu permasalahan yang besar atas hidupnya. Jadi jangan menjadi orang percaya yang selalu mengidentikan bahwa wah, dosa ini masalah, wah ini karena ada dosa nih, ada masalah. Sehingga seringkali kita merasa, saya sudah hidup benar, keluarga saya kelihatannya juga ke gereja, anak saya melayani Tuhan, kenapa kami juga masih punya masalah? Kita lihat Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Wow. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi saudara, bahwa pada masa-masa kesukaran itulah sering terjadi bagaimana Tuhan menggunakan masalah untuk membuat saudara punya karakter yang kuat, untuk membuat keluarga kita menjadi kuat. Dan pada saat keluarga kita kuat, sekali lagi saya tegaskan dalam judul hari ini, maka hidup kita akan nikmat. Dan kalau keluarga itu tidak kuat, pada saat mengalami masalah seringkali berkeluh kesah, mengasihani diri, bahkan tidak jarang orang tua malah mengajarkan kondisi putus asa, bermalas-malasan, tidak mau merespon aktif, tidak mau bekerja aktif, tidak mau mengusahakan sesuatu yang baik. Sehingga apa yang terjadi saudara? Seringkali pada masa-masa sulit menyerah begitu saja. Seringkali pada masa-masa konflik menyerah begitu saja. Seringkali pada masa-masa yang sulit minggat dari rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, kemudian lari kepada perempuan lain, meninggalkan keluarga, menghilang. Bahkan saya temukan wanita-wanita hari ini pergi begitu saja meninggalkan anaknya, tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Saudara, apa yang saya lihat di situ? Kenapa? Karena seringkali keluarga-keluarga tidak belajar untuk menjadi kuat lewat masalah. Seringkali mereka merasa bahwa kalau sudah ada masalah, ya udah lari aja, nggak perlu dihadapi. Saudara, mari contoh Ishak. Mari kita lihat teladan Ishak. Bahkan apa yang diteladankan Ishak luar biasa dari ayat yang ke-12. Kalau kita lihat, Kejadian 26. Ayo kita lihat sama-sama apa yang diteladankan Ishak. Kejadian 26 ayat 12. Pada waktu kelaparan itu terjadi, pada waktu kekeringan itu terjadi, pada waktu di kanan kiri menjerit karena tidak ada satu kondisi yang baik. Apa yang terjadi saudara? Seringkali sebagai manusia, orang lebih baik merespon dengan negatif juga. Karena ada masalah, karena ada satu konflik, maka mereka merespon itu dengan keliru. Tetapi Kejadian 26 ayat 12, pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, kamu harus tetap tinggal di sini, kamu harus tetap tinggal di Gerar, dan bukan hanya tinggal di Gerar, tetapi engkau harus mengusahakan, kamu harus menabur, karena aku akan memberkati engkau. Seolah-olah itu suatu perintah yang berkebalikan dengan kondisi hari itu. Tetapi Ishak lakukan. Dikatakan firman Tuhan, dia menabur di tanah itu. Dan tahun itu juga, saudara, dia mendapat hasil yang berkualitas. Dia mendapat hasil yang diharap-harapkan orang, yaitu hasil 100 kali lipat. Wow. Saudara, kalau saya boleh tanya kepada saudara, apakah mungkin Ishak akan menuai 100 kali lipat kalau dia tidak menabur? Coba bayangkan kalau dia seperti kebanyakan orang percaya hari ini, hanya mengharapkan mukjizat, nggak mau kerja, hanya mengharapkan mukjizat, nggak mau memperbaiki hubungannya dengan istrinya,
hanya mengharapkan mujizat, nggak mau membangun hubungan yang harmonis dan manis dengan anak-anaknya. Tiap kali ada masalah pukul, tiap kali ada masalah pukul, cekik. Saudaraku, saya mau katakan, sungguh akan menuai 100 kali lipat. Orang yang menuai 100 kali lipat adalah karena orang itu menabur. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang tidak kalah oleh masalah, keluarga yang mengalahkan masalah, keluarga yang tetap menabur di tengah masalah, keluarga yang tetap menabur yang baik. Ada banyak saya melihat istri-istri yang dilukai oleh suaminya, tetapi dia tetap menabur rasa hormat. Dia tetap menabur kebaikan, sekalipun dadanya begitu penuh dengan luka dan kekecewaan. Tetapi dia tetap berkata, aku mau tetap mengasihi, menghormati suamiku. Dan saya tidak pernah melihat perempuan yang demikian dikecewakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menabur kebaikan. Dia tetap menabur yang baik. Sekalipun sekelilingnya situasi seolah-olah tidak memberi satu harapan yang baik, situasi seolah-olah tidak menguntungkan dia, tetapi dia tetap menabur kebaikan. Saudara, bagaimana dengan kita? Pada saat situasi sulit, pada saat hubungan dengan istri retak, hubungan dengan suami retak, hubungan dengan anak tidak baik, bahkan mungkin hari ini keluarga kita terancam untuk terpisah sedemikian rupa. Saudara, apakah kita mengusahakan dengan baik? Apakah kita tetap menabur yang baik? Atau kita mulai menyerah, kita mulai berkata, saya sayangi, saya hormati juga nggak dipedulikan. Saya hormat sama papa saya juga, papa saya sadis, keras terus sama saya. Anak-anak saya juga kayaknya anak-anak ini bandel, kurang ajar, nggak bisa dididik. Buat apa saya didik mereka? Buat apa saya sayangi mereka? Buat apa saya belikan mainan untuk mereka? Saudara, mari tetap menabur yang baik, sekalipun situasinya tidak baik. Inilah keluarga yang kuat, keluarga yang tidak kalah oleh masalah, keluarga yang justru semakin kuat karena ada masalah. Masalah itu membentuk keluarga kita menjadi semakin kuat. Saudara, keluarga yang kuat sekali lagi bukanlah keluarga yang tidak punya masalah, bukanlah keluarga yang masalahnya lebih kecil, tapi keluarga yang kuat adalah keluarga yang tidak mau kalah oleh masalah. Ada masalah, ada problem, ada konflik, baik itu dalam hubungan, dalam finansial, atau apapun yang sedang melanda keluarga kita. Tapi tetaplah menabur yang baik seperti Ishak, supaya engkau menuai 100 kali lipat. Haleluya, katakan amin. Dan jangan lupa. Saya sudah katakan sejak poin yang pertama tadi, keluarga yang kuat itu melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sanalah kunci berkat Tuhan. Kalau kita berkata, saya sudah mengusahakan yang baik, saya menabur yang baik. Saudara, kita menabur di dalam apa? Oh, kita hanya menabur dengan pemikiran kita. Oh, kalau dia buat gini, saya gini. Oh, kalau dia buat gitu, saya begitu. Saudara, jangan. Karena ayat 12 tadi diakhiri dengan kata-kata, karena dia diberkati Tuhan. Dengan kata lain, dia menabur karena perintah Tuhan. Dia menabur di dalam firman Tuhan. Dia menabur seturut kehendak Tuhan. Dan menabur seturut dengan kehendaknya Tuhan. Diberkati Tuhan luar biasa. Ada amin, saudara? Ada amin. Saudaraku, bagaimana keluarga yang kuat? Keluarga yang tidak kalah oleh masalah, keluarga yang mengalahkan masalah, keluarga yang tetap menabur sekalipun keadaan sedang tidak baik. Inilah yang kita tiru dari Ishak, Ribka dan seluruh keluarganya, sehingga mereka diberkati Tuhan luar biasa. Berikutnya kalau kita mengamati di ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab dia takut mengatakan dia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ini kejadian berulang seperti Abraham pada waktu menghadapi bangsa Gerar, saudaraku ya. Dan seperti Sarah, Ribka itu elok parasnya, maka Ishak begitu ketakutan kalau nanti dia dibunuh karena ada orang yang mengingini istrinya. Nah, setelah beberapa lama dia di sana, pada satu kali menjenguk Abimelek raja orang Filistin dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Mari kita cermati ini dengan positif, saudara, karena dilakukan oleh suami dan istri adalah satu hal yang benar, ya, satu hal yang tidak keliru, ya, tidak dosa, ya. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Justru kita akan melihat bagaimana keluarga seorang Ishak adalah keluarga yang memelihara kasih mesra dan mengusahakan kedamaian. Keluarga yang kuat yang berikutnya kuncinya adalah keluarga yang memelihara kasih mesra dan mengupayakan kedamaian.
Saudara, Ishak dan Ribka tetap mengupayakan kasih mesra di antara mereka sebagai suami istri, sekalipun dikelilingi situasi dan lingkungan yang tidak baik. Saya mengamati ada banyak keluarga-keluarga, bahkan keluarga Kristen sekalipun, kasih mesra itu hanya terjadi di masa-masa awal pernikahan. Orang sering menyebutnya dengan masa-masa bulan madu, di mana 1 tahun pertama itu begitu menyala-nyala, begitu membara. Setiap hari bisa bilang I love you, bisa bilang I'm sorry, bisa bilang thank you. Saudaraku, saya mendapati keluarga-keluarga ini hanya bertahan dalam kasih mesra dalam 1, 2, 3 tahun pernikahan mereka. Pada saat anak mulai lahir, anak mulai besar, mulai kehilangan semua itu. Bahkan kalau usia pernikahan sudah di atas 10 tahun, sudah menjadi satu hal yang biasa dan tidak pernah diupayakan kasih mesra itu. Saya bersyukur saya mendapat bapak rohani yang beliau sudah almarhum hari ini, yang mencontohkan hal itu di dalam keluarga mereka. Sekalipun mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan anaknya sudah sangat besar, tapi kasih mesra diupayakan sedemikian rupa terjadi setiap hari. Bercanda, bercengkrama dengan kualitas, mencium istri, dan yang lain-lain. Itu mereka dalam tanda kutip pertontonkan setiap hari. Bukan dalam rangka untuk pamer, tetapi kita tahu bahwa keluarga yang kuat harus keluarga yang dipenuhi dengan kasih mesra. Kenapa demikian? Karena kalau mereka tidak melihat kasih mesra itu di tengah keluarga mereka, maka mereka akan mencari di luar sana. Seorang suami yang tidak mendapatkan kasih mesra dari istrinya, dia akan mencari di luar sana. Seorang istri yang tidak mendapat kasih mesra dari suaminya, dia akan chatting sama mantannya. Seorang anak yang tidak melihat kasih mesra di antara orang tuanya, malah melihat orang tuanya bentak-bentak sana sini, teriak satu sama lain, ya, saling maki-maki, saling mengutuki, bahkan lempar-lemparan batu. Seperti kerusuhan gitu ya, saudara, di rumah. Apa yang terjadi? Anak-anak itu akan jatuh cinta dengan dunia. Mereka akan cari cinta di dunia. Mereka akan berkata, saya nggak pernah tuh kenal kasih sayang di keluarga ini. Nah, mereka akan mencari kasih sayang di dunia. Nah, saudara tahu di dunia, iblis yang mencaplok mereka. Iblis yang menjebak mereka dengan banyak hal yang keliru. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan, kalau kita tidak peduli bagaimana mengupayakan kasih mesra di tengah keluarga kita, dunia sudah siap memikat salah satu anggota keluarga kita. Dan jangan salahkan mereka, jangan salahkan ini dan itu, jangan salahkan situasi dan kondisi. Kalau itu terjadi, padahal kita menyadari bahwa kita tidak mengupayakan itu di keluarga kita. Karena itu saya selalu berkata, upayakan itu. Kolose pasal yang ketiga ayat 14, kemarin kita sudah belajar. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Arti kata kenakanlah artinya upayakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena tidak mungkin kita hanya melakukan kasih pada waktu kita mood, pada waktu kita senang, pada waktu kita mau. Jadikan kasih, upayakan itu sebagai pengikat yang mempersatukan, pengikat yang menyempurnakan. Efesus 4 ayat 32, firman Allah yang lain berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya berdoa semua hal yang kita tahu itu bisa membangun kasih mesra. Bukan hanya kita dengarkan dan kita impikan, tapi mari kita raih itu, mari kita coba itu, mari kita ambil langkah untuk itu. Suami dan istri, upayakan waktu-waktu bersama. Belai dia bukan hanya pada saat kita butuh sesuatu dari dia, tapi belai dia, kasih dia, cium dia, bilang I love you setiap hari. Kalau anak-anak saudara melihat itu luar biasa sekali dampaknya. Saudara, demikian juga orang tua kepada anak, belai dia, sayangi dia bukan hanya kalau waktu dia dapat nilai bagus, bukan hanya pada waktu dia berprestasi, tapi pada waktu dia gagal, engkau ada bersama dengan mereka. Ada kan waktu, ya, saya sering kali mengadakan waktu dengan anak saya, dengan yang pertama maupun yang kedua, pergi sendiri, gantian sama mamanya, ya. Buat apa? Untuk saya menunjukkan kepada mereka bahwa you are precious, kamu berharga. Dan saya bercakap-cakap dengan mereka, saya ngobrol dengan anak saya yang perempuan,
apa yang kamu rasain, teman-temanmu gimana, dan seterusnya. Kalau mereka merasakan kasih mesra di keluarga Anda akan kuat. Dan tidak berhenti di sana. Kita belajar juga dari Ishak bagaimana menjadi keluarga yang mengupayakan kedamaian. Jangan hal-hal kecil dibawa masalah. Jangan hal-hal kecil dibikin konflik, saudara. Seringkali hal-hal kecil yang berbeda di keluarga itu normal. Anak Anda yang mungkin Anda besarkan dari kecil sampai hari ini tumbuh dengan sifat, tumbuh dengan kebiasaan yang berbeda, itu hal yang biasa. Jangan jadikan itu kemudian selalu menjadi masalah, bahkan kita besar-besarkan sedemikian rupa. Jadilah orang yang mengupayakan kedamaian. Kalau ada konflik, ayo cari jalan tengahnya. Nggak perlu dipermasalahkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Daripada saudara selalu memenangkan perdebatan, tetapi saudara malah kehilangan hubungan. Buat apa? Saudara, mari kita upayakan kedamaian seperti Ishak mengupayakan kedamaian. Coba kita lihat, saudara. Ayat 19 dikatakan, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saudara lihat, air yang berbual-bual itu terjadi karena Ishak menggali. Sekali lagi ini menegaskan apa yang Tuhan sampaikan sebelumnya, bahwa orang yang diberkati 100 kali lipat, keluarga yang diberkati 100 kali lipat, keluarga yang kuat, yang hidupnya nikmat, adalah keluarga yang mengupayakan sesuatu, adalah keluarga yang aktif melakukan sesuatu, aktif mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau enggak, jangan harap kita diberkati Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka diberkati Tuhan luar biasa, mata air mereka butuhkan, mereka menggali, maka selalu ada mata air yang berbuah-buah airnya. Tapi ada yang iri, ada yang nggak suka, ya biasa atau saudara kalau kita diberkati ada yang nggak suka. Maka pada saat mereka nggak suka, mereka mencoba merebut itu, merasa bahwa wah saya orang Gerar, ini sumurnya ada di Gerar, berarti punya saya. Maka bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Ayat 20 dikatakan di sana, air ini kepunyaan kami. Maka Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Wow, luar biasa sekali ini, saudara. Kenapa? Karena Ishak tidak membawa ini ke pengadilan. Ishak nggak cari pengacara. Ishak nggak berdebat keras atau berperang atau saling tinju dengan mereka, tetapi dia cari sumur yang lain. Kamu rebut, nggak apa-apa. Saya nggak mau bertengkar sama kamu, ya. Dia pindah ke sumur yang lain, direbut lagi, saudara. Maka sumur itu dikasih nama Sitna. Ayat 22 dikatakan dia pindah dari situ, menggali sumur yang lain lagi, dan sumur ini mereka tidak bertengkar. Maka sumur itu diberi nama Rehobot, karena Tuhan yang memberi kelonggaran. Saudaraku, luar biasa. Kemanapun Ishak pergi, dia menggali, dia mengusahakan sesuatu, dia diberkati Tuhan. Orang iri, ngajak bertengkar, tapi dia upayakan kedamaian. Dia upayakan menyelamatkan hubungan lebih ketimbang memenangkan perdebatan. Saudaraku, apa yang terjadi dengan orang-orang yang demikian? Dia diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Saudara, kemanapun kita pergi, jadilah seperti Ishak. Jadilah peacemaker, jangan jadi troublemaker. Kalau kita sibuk menjadi peacemaker, saudara, kedamaian akan mengelilingi hidup kita. Tapi kalau kemana-mana kita bawa masalah, ada masalah dikit sama orang, kita diem-dieman, ada masalah dikit sama orang, wah kita gosipin, ada masalah dikit sama orang, wah kita besar-besarin. Demikian juga apalagi kalau dengan keluarga, ada masalah dengan suami, wah kita ngomongin sama satu RT gitu, sama ibu-ibu sama tukang sayur. Saudara, jangan lakukan kayak gitu. Kenapa? Kalau kita nggak upayakan kedamaian, bagaimana kedamaian itu datang ke dalam hidup kita? Jadi lebih peacemaker seperti Ishak. Dan yang luar biasa lagi, kita lihat ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kata Ishak kepada mereka. Jadi setelah mereka diberkati Tuhan luar biasa, mereka tuh diusir sama Abimelek dari Gerar. Kenapa? Karena takut, saudara. Nanti kalau mereka jadi lebih besar, kemudian menyakiti, gimana nih? Kalau menjajah bangsa kami gimana? Diusir. Tapi yang terjadi adalah kemudian Abimelek itu melihat, wow, si Ishak ini makin diberkati Tuhan, makin luar biasa, meskipun sudah diusir dari tanahnya. Maka mereka mendatangi dia. Dan Alkitab mencatat, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, nah ini loh saudara. Kalau saudara hari ini bertanya, sampai kapan Pak saya ini mengupayakan kedamaian? Saya ini yang diajak geger terus, dia ini yang sumber masalahnya, troublemakernya dia. Sekalipun orang di kanan kirimu jadi troublemaker, tetap jadi peacemaker. Maka orang-orang itu akan berkata seperti ini, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai kamu.
Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seterusnya, diakhiri dengan kata-kata, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ada waktunya. Orang-orang yang menyakiti Anda, orang-orang yang selalu membawa masalah dalam hidup Anda, tetapi Anda mengupayakan kedamaian. Ada waktunya mungkin di tengah keluarga hari ini sering gak damai, sering konflik gegeran sana sini. Tapi ada waktunya orang akan berkata kepadanya, ternyata engkau yang diberkati Tuhan. Engkau yang diberkati Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada mereka yang mengupayakan kedamaian. Saudaraku, kenapa tidak kita contoh keluarga Ishak? Mengupayakan kasih mesra dan kedamaian kemanapun mereka pergi. Maka keluarganya menjadi kuat, anaknya diberkati Tuhan. Saudaraku, saya berdoa di tahun yang baru, harapan yang baru, terkhusus untuk keluarga Anda juga. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga di sini membangun kasih mesra, membangun kedamaian di tengah keluarganya. Dan tidak berhenti di situ, saudaraku. Saudara juga ingat tadi poin-poin yang sebelumnya. Anda melekat kepada Tuhan, disiplin membangun mezbah Tuhan. Dan Anda juga membangun satu keluarga yang tidak mau kalah oleh masalah, tetap menabur yang baik di tengah ketidakbaikan. Saya percaya berkat Tuhan akan tinggal di tengah keluarga Anda. Keluarga Anda jadi kuat dan hidup ini jadi nikmat kalau keluarga itu kuat. Kita berdoa. Tuhan, hari ini ada banyak keluarga yang mendengar firman. Kami berdoa, dalam posisi apapun kami, sebagai orang tua, anak, pasangan, kami berdoa supaya setiap kami menyadari, kami punya peran untuk membangun ketiga hal ini di dalam keluarga kami. Terlebih jikalau kami sebagai orang tua, kami tahu pundak kami menanggung satu beban yang paling besar, tanggung jawab yang paling besar untuk mengupayakan ketiga hal ini terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan setiap kami, tolong setiap kami, supaya kami boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, yaitu keluarga yang melekat kepada Tuhan, keluarga yang tidak kalah oleh masalah, keluarga yang memelihara kasih mesra dan mengusahakan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami menjadi keluarga yang kuat, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang benar-benar nikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi. Berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, tercurah atas hidupmu, sekarang sampai selamanya. Sehingga lewat kehidupanmu, Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat itu menghampiri dan tinggal atasmu. Amin.